yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pasti memiliki ciri khasnya tersendiri. Amin. Ciri khas bisa bersifat fisik, dari cara bicaranya, dari gaya dan penampilan, itu yang fisik. Dari gaya sisir rambut bala miring, tapi kalau yang sudah ada rambut di atas dia bilang mesti ciri khas bala miring, kan lalif. Dari dia pun gaya duduk, dia pun gaya berdiri, dia pun gaya jalan, bahkan ada banyak kepribadian lain yang menunjukkan ciri khas seseorang. Karena itu jangan heran kalau bapak-bapak dan mama-mama di rumah itu paling tanda mati. Tanda mati karena sudah tahu yang memtopong ciri khas itu begitu pas. Jalan dari belakang saja juga bapak sudah tahu yang itu mama. Dia pun bunyi sandal orang lain son tanda. Tapi bapak bilang itu metua pun gaya jalan. Amin. Ada bapak-bapak yang bikin begitu. Dioloi ini sejarah. Ada mama-mama juga yang demikian. Dia tanda mati di itu dia pun suami. Ciri khas ada di telinga sipit saja dia tahu bab tua. Karena itu bapak mama ini ciri khas ini nanti duduk beramai-ramai seperti ini. Kemudian misalnya saja dia ada duduk di depan sini bab tua di tengah sana memtunduk. Itu bab tua sudah tahu omam tua yang biasa panggil begitu. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciri khas membuat kita dapat mengenal dan membedakan orang. Kalau semua sama, hati-hati. Rau kumpul itu son bae. Nenakah? Rau kumpul itu son bae. Apalagi dia bilang, kok semua sama, son ada yang beda. Amin. Padahal itu orang puncu, dia bilang kok semua sama. Naik kak. Apa mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Ciri khas secara tidak langsung menunjukkan kepada identitas diri seseorang. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Tetapi bapak saudara orang beriman bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan akan surat ini, dia juga sementara ada di dalam penjara. Dia menuliskan surat ini karena dia mendengar tentang kehidupan orang percaya yang ada di Efesus. Yang karena berupa-rupa angin pengajaran, karena kepercayaan lain, karena penyembahan berhala, maka jemaat-jemaat sudah mulai mengkotak-kotakan kehidupan persekutuannya. Karena itu pada bagian pasal 4 dari firman Tuhan ini Bapak Mama, pasal 4 bagian sebelumnya dia omong soal kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ada banyak orang percaya yang sudah tidak menunjukkan lagi identitas dan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Karena itu Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan akan surat ini untuk kemudian menasihati, memberi perintah, kasih himbauan untuk orang percaya yang ada di Efesus terus hidup dalam pengenalan akan Kristus.
Terkhususkan Bapak Saudara pada bagian ini, Rasul Paulus tentunya memberikan penjelasan secara gamblang tentang identitas diri sebagai murid-murid Kristus. Karena itu Rasul Paulus menekankan menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini dua hal mendasar yang ditekankan oleh Rasul Paulus ketika dia mendengar tentang kondisi jemaat atau orang percaya yang ada di Efesus. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Mengenakan berarti pakai. Mengenakan berarti dia melekat. Tidak terpisah dari kotong diri. Mengenakan berarti kotong akan buka dan kasih orang lain. Atau ada yang jalan-jalan dan dia bilang, Nabi aku buka baju kalau pakai besok pakai juga. Sana apa-apa bapak peci. Muncul tiba-tiba bilang OGB sudah datang. Itu bilang bukan orang gaya baru, orang gila baru sudah datang. Mengenakan dia tidak akan kasih kepada orang lain karena dia tahu bahwa itu begitu penting bagi dirinya. Dia akan pakai. Bahkan jangan heran Bapak Saudara, pada umumnya bahwa semua orang senang untuk pakai pakaian baru. Amin. Yang ini hari sih di dong pakai pakaian baru. 39 orang anak Tuhan pakaian baru kok. Ada yang pinjam. Yang baptis dong pasti baju baru toh. Semua orang tentunya mau untuk mengenakan yang baru. Bapak Saudara, karena itu jangan heran orang akan berusaha untuk kemudian ada yang menampilkan pakaian lama dengan gaya baru, entah itu dengan tambal, hias, rombak, menjadi model yang berbeda. Hati-hati bahwa ketika kita menambal pakaian lama, mempergunakan pakaian lama, memodifikasi pakaian lama supaya kelihatan baru. Karena di sana tetap sama. Kita tetap menambal di atas kain yang lama. Hanya tampak luarnya saja. Tetapi kemudian dari sisi kualitasnya tetaplah. Karena itu jangan bikin yang begitu. Minta maaf, kotong lebih suka piko rombak-rombak dipenjahit dong. Tolong dulu kas kecil ambil, kas besar ambil, kemudian kas pendek ambil, kas panjang ambil. Ini yang susah. Kalau ukuran di atas lutut kemudian bilang, "Ma, tolong kas panjang supaya kelihatan baru." Soal toh. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus menekankan untuk mengenakan yang baru. Jangan yang lama bikin baru. Tambah yang baru di atas yang lama. Rasul Paulus bilang tanggalkan berarti buka buang. Angkat buang, tak usah pakai. Amin. Tapi kotong di sini masih banyak toh yang suka pakai yang begitu toh. Barang lama tambal dan barang baru. Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tentunya bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus membaginya menjadi dua bagian besar. Untuk kemudian kita menemukan makna sesungguhnya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Rasul Paulus tentunya membagi dalam dua bagian. Yang pertama pada bagian ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Di sana Rasul Paulus hendak menyampaikan ciri khas manusia lama. Dia bilang yang pertama, ciri khas manusia lama. Kalau kau mau kenal manusia lama itu Bapak Mama, biar dia rajin gereja. Biar dia rajin ibadat. Kalau mau soal firman pendeta itu kalah dari dia. Tapi dia punya ciri khas yang pertama, dia hidup tidak mengenal Allah. Dia bisa omong tentang Allah, berbicara tentang Allah dan kebenaran-kebenaran.
Tetapi dalam kehidupannya dia tidak hidup menurut apa yang Allah kehendaki. Hidup menurut dia pun mau, hidup menurut dia pun kedagingan. Karena itu dia mensandingkan apa yang ada dalam pikirannya dengan pikiran Allah. Mensandingkan apa yang dia mau dengan kemauan Allah. Dibilang cocok semua, pakai sah, sonde apa-apa. Itu model orang yang sonde mengenal Allah. Hati-hati majelis dong. Kadang-kadang kau di bagian bawah firman paling bisa toh. Tetapi kemudian kita hidup menurut ketong pun mau. Bukan majelis jemaat juga. Jangan sampai sebentar cuma majelis bilang ini, pendeta ini hari ini om lihat di majelis, lihat di sana juga. Hidup menurut keinginannya sendiri. Bahkan ciri khas orang yang tidak mengenal Allah, terkadang dia memaksakan apa yang menjadi kehendak dirinya kepada Allah. Seandainya yang ikut Allah pun mau, dia mau ikut dia pun mau sendiri. Rasul Paulus bilang, hati-hati itu model atau ciri khas manusia lama. Jangan pakai itu 39 orang anak Tuhan. Jangan sampai hari bosong mengaku percaya, tetapi kemudian bosong hidup menurut apa yang bosong mau. Hidup menurut kemauan sendiri. Melakukan sesuatu, bertindak dan mengambil keputusan dalam iman. Iko mau sendiri. Yang kedua, Bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus bilang ciri khas manusia lama itu pada bagian 17b, memiliki pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Pikiran yang sia-sia adalah tidak ada kebenaran dalam dirinya. Tidak ada ketetapan dalam dirinya. Dia mudah untuk diombang-ambingkan. Sonde tetap pendirian sama seperti air di daun talas. Ini hari dia bilang iya, besok sonde. Ini hari di muka dia bilang, besok siapa yang tahu? Itu model ciri khas orang muka bala. Omong saja. Kalau memang kita ada di situ justru apa-apa. Benar kita belajar penuh dengan tipu muslihat. Kebejatan dan kesombongan ada dalam diri mereka. Orang yang memiliki pikiran yang sia-sia. Rasul Paulus bilang itu manusia lama. Tanggalkan. Tidak boleh pakai lagi. Tapi jangan heran kadang-kadang kau bilang, salah apa? Omong kosong cuma untuk baik toh. Hati-hati. Karena kalau masih kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa bapak mama. Nanti dibilang son apa-apa. Kok hanya sedikit son banyak. Son apa-apa. Saya mau pakai kata son apa-apa. Akhirnya dia menganggap bahwa kebenaran bahkan ketetapan hatinya dapat untuk kemudian diombang-ambingkan. Yang ketiga, Bapak-bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus bilang bahwa ciri khas orang yang hidup dalam manusia lama. Ayat yang ke-18, di pengertian gelap. Ada kok Bapak PJ? Bapak buka ambil itu Alkitab, kau lihat ambil pas kita dulu. Ayat 18a, dia bilang dan pengertiannya gelap. Masih ada hubungan yang tadi dia berpikiran hanya sia-sia. Dia tidak berpikir tentang sesuatu yang mendatangkan keuntungan atas imannya kepada Tuhan. Dia hanya berpikir segala sesuatu yang sia-sia. Pikirannya hanya ada pikiran kotor, pikiran bikin rusak, pikiran bikin kacau. Soalnya ada pikiran bikin baik. Amin. Di mana yang ada? Mama Jela ada. Banyak amin. Siapa itu
semua. Yang keempat, Bapak saudara orang beriman, ini khotbah ada terlalu panjang. Jadi beta jangan poa semua Bapak Mama Ada sekitar 6 kertas ke 7. Yang keempat, Bapak saudara orang beriman, Rasul Paulus menggambarkan ciri khas orang yang masih hidup dalam manusia lama, yaitu orang yang hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Hidup jauh dari persekutuan dengan Allah sama dengan mengasingkan dirinya, menjauhkan dirinya, sonde suka bergabung menjadi asing, memisahkan dirinya dari persekutuan orang percaya. Nanti waktu mau sidi sabor dia bergabung di ibadah pemuda. Amin. Coba yang sidi ini hari angkat tangan yang sudah pernah ikut ibadah pemuda ke Betria. Kalau memang angkat tangan kok nanti saya mau tahu, angkat kaki saya di situ. Dia pemulut saja yang bilang bahwa dia mengaku percaya. Hidup mengalami kasih karunia. Tetapi pada hakikatnya dalam kehidupan tiap-tiap hari dia sudah bergabung memang dalam persekutuan beriman. Dia sudah bergabung dengan hal-hal yang baik. Tetapi coba kalau orang ajak bikin yang son baik, aduh semua makarumun. Amin. Semua makarumun, jangan bilang sonde. Coba kalau kita ajak bilang begini, ini hari syukuran sidi, ingat tuh, yang bandar supas kok, bilang oh supas, yang bandar supas. Itu kalau lebak tua yang poa itu son meleset ukuran sama semua. Amin. Maka orang lebih akan banyak ada dalam itu lingkaran. Amin. Ketimbang orang ajak ibadah, ketika orang ajak dalam persekutuan beriman, orang akan tolak, minta maaf terlalu sibuk, waktu son cukup, hari-hari urus gereja. Orang akan lebih mudah mengambil keputusan untuk ada di lingkaran lain. Karena dia merasa bahwa ketika menolak dalam lingkaran itu, sebentar dia tidak akan menjadi teman. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ingat, yang memisahkan diri itu ciri khas manusia lama. Yang sudah ada dalam persekutuan dengan Allah itu manusia lama. Yang berikut yang kelima, ciri khas manusia lama, yaitu kebodohan. Kebodohan sama juga dengan ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan. Sonde mau belajar tentang kebenaran, dia sonde mau untuk ada hal baru, apalagi kalau orang lain lebih dari dia. Sama seperti katak di bawah tempurung, dia hanya meloisa sorot orang. Amin. Iya. Dan dia pikiran hanya ada di dalam itu tampurung, sonde keluar. Dia bilang bemaloisa. Itu dia pun nama kebodohan. Jangan sampai kita menjadi manusia lama yang kemudian tidak keluar dan melihat apa yang sementara Allah kerjakan dalam kebenaran sejati dalam kehidupan orang percaya. Tanpa disadari dia mengalami atau memiliki kebutaan moral dalam bertindak, berkata-kata, dalam melakukan segala sesuatu. Dia bilang, beta di sini sah, lihat dulu dari sini, pakai teropong sah. Dia akan berpikir tentang apa yang ada dalam pikirannya, tanpa mendengar dan kemudian mau menerima pendapat orang lain, tanpa mau mendengar dan kemudian bersama-sama dengan orang lain untuk bekerja bersama-sama. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang keenam, ini masih banyak. Ciri khas manusia lama menurut Rasul Paulus adalah orang-orang yang memiliki kedegilan hati. Orang-orang yang memiliki kedegilan hati adalah orang-orang yang keras kepala. Kepala batu potong bilang. Dia sudah akan mau ikut orang. Didorong sudah maju, ditarik sudah mundur, dia tetap di tempat.
Holu bikin bis itu beta nanti begini sa. Holu mau bikin apa sang beta? Kepala batu. Orang akan omong tapi dia sana akan ikut. Walaupun orang omong tentang kebenaran. Orang akan kasih tahu tetapi bagi dia itu menghakimi akan dia. Orang akan kasih tahu yang benar tapi dia bilang beta itu tahu kebenaran itu apa. Lu stop omong Amin. Iya. Itu model orang-orang kepala batu. Orang-orang yang tumpul dalam persepsi. Jangan sampai kotong pun otak tumpul semua. Rasul Paulus bilang jangan ada kedekilan hati. Dia pun hati keras. Su hati keras lain, kepala batu lain, yang lain-lain juga keras. Nah yang keras-keras itu kotong berdoa kok dia cepat-cepat. Jangan bilang cepat mati Bapak Majelis. Cepat lunak yang saya maksudkan. Yang terakhir ciri manusia lama. Memiliki perasaan yang tumpul. Mati rasa. So tahu mati rasa? Mati rasa sama dengan hanya di pembadan saya yang di gereja. Tanda saya yang orang-orang begitu ada di dalam gereja. Badan saya yang ada dalam gereja. Tetapi jiwa ada keluar koba jalan. Di pikiran saat ini sudah ada di gereja. Badan saya, amin. Ada gereja, ada dengar firman Tuhan tapi dipikirkan ini. Itu babi sungguh barana. Soalnya ada yang jaga ini kotong pulang sudah. Nanti yang lain susun jadul lain. Tadi kotong datang belum sempat kasih makan dan beri air. Ibu pikiran keluar di semua tempat. Itu orang perasaan tumpul. Dia mati rasa. Tetapi juga orang yang memiliki perasaan tumpul adalah orang-orang yang menjadi putus asa. Orang-orang yang tidak berpengharapan. Adik-adik anggota SIDI, calon anggota SIDI, 39 orang. Ingat bahwa dalam kehidupan iman, terkadang kita akan berputus asa di sana. Karena proses tentang pergumulan iman bukan hal yang gampang. Kita akan kecewa. Kita akan terluka. Kita akan sakit hati karena tantangan iman itu. Tetapi jangan sampai kemudian kita larut di dalamnya menjadi orang mati rasa, berputus asa. Tidak ada pengharapan sama sekali. Jangan sampai kita ada dalam lingkungan manusia lama yang kemudian membawa kita tidak berpengharapan kepada Kristus. Karena itu dalam surat ini Rasul Paulus bukan hanya kasih tahu model manusia lama kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia bilang supaya kotong jangan larut dalam kehidupan manusia lama. Kotong jangan tinggal dalam kehidupan manusia lama. Kita jangan mengenakan manusia lama, karena itu merupakan hal yang sia-sia. Rasul Paulus bilang kenakan manusia baru. Ayat 20 hingga ayat yang ke-32. Ciri khas manusia baru yang pertama Rasul Paulus bilang bahwa belajar mengenal Kristus. Pada ayat yang ke-20. Belajar untuk mengenal Kristus. Hidup dalam pengenalan takut akan Allah. Amin. Kalau kau sudah belajar tiap-tiap hari untuk mengenal Kristus, maka sia-sialah kau pergumulan iman mulai dari hari ini. Kalau kita tidak belajar untuk mengenal akan Kristus, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan iman kita. Dia akan memberikan bagi setiap orang kuk yang ringan, yaitu supaya dia menuntun kita, membawa kita sampai kepada tujuan iman kita. Dia akan menuntun kita kepada jalan yang sejatinya untuk mengenal akan Allah. Yang kedua, ciri orang atau manusia baru. Rasul Paulus kasih tahu pada bagian ayat yang ke-22.
menanggalkan manusia lama. Angkat buang manusia lama, lepas sonde pakai, sonde ingat lagi. Firman Tuhan bilang dilemparkan sampai ke tubir laut yang paling dalam. Sonde ingat lagi. Jangan sampai setelah sidih kemudian kau tempuh keputusan berbeda lagi. Penyakit lama kambuh. Sudah kalau penyakit lama kambuh lebih jahat. Itu nanti komplikasi. Pergi di dokter kamu lihat sakit yang lama kok, yang baru yang sudah datang. Karena itu tuh sepakai yang kehidupan manusia lama. Adik-adik yang hari ini disedihkan, ingat pergumulan iman tidak segampang membalikan telapak tanganmu. Tidak segampang nanti hari ini kau berkata kami percaya dan berjanji. Itu omong soal komitmen diri dan iman dengan Tuhan. Jangan sampai kau tumpung lagu bilang lain dulu, lain sekarang. Hati-hati. Dibilang itu waktu memuski di mas sekarang tahu toh orang hidup harus berubah. Tanggalkan manusia lamamu. Jangan mengingat-ingat lagi. Ambil keputusan dan komitmen yang benar dengan Tuhanmu. Jangan sampai ngomong kosong sebentar. Keringat ingus, air mata, manen. Semua kumpul jadi satu. Kemudian cerita nanti, waktu Sidi tuh menangis paling banyak, ancur lele, mait nain. Tapi kemudian nanti setelah itu, dia jalan-jalan, dia ingat merembelinya pun lagu bilang, aku masih seperti yang dulu, amin. Hati-hati. Ada sebuah cerita, saya pernah cerita di atas mimbar ini. Ada satu orang gila divonis oleh dokter sakit jiwa bahwa dia sudah sembuh. Kemudian bapak mama dibuatkan surat, ditandatangani oleh keluarga dan dokter, dia diizinkan untuk kembali ke rumah karena divonis sudah sembuh dari dia pun sakit gila. Suatu ketika bapak mama ini dokter jalan-jalan, kemudian ketemulah ini orang gila yang menurut dia sudah sembuh. Dokter itu ahli, dia tahu potong suara belum sembuh kok masih sakit. Karena itu apa yang dia vonis pasti benar. Tetapi ketika dia jalan-jalan dia ketemu ini orang menyanyi lagu, aku masih seperti yang dulu. Dia langsung tangkap ini orang bilang, berarti lu masih gila. Masuk kembali di rumah sakit jiwa. Hati-hati, jangan sampai kau sama seperti orang gila tadi. Kau sudah mengenakan manusia baru, tetapi kemudian karena kehidupan pergaulan kita, karena kondisi di sekeliling kita, maka kemudian kita dianggap masih apa? Masih mengenakan manusia lama. Yang berikut Bapak Saudara, ciri khas manusia baru, yaitu bahwa dia mengalami pembaruan di hidup dari waktu ke waktu. Bagian ayat yang ke-23 dari firman Tuhan ini, mengalami pembaruan, mau untuk berproses dalam setiap waktu, mau untuk dibaharui setiap waktu. Ingat bahwa berproses dalam iman sama seperti emas yang dibawa ke dapur peleburan, tidaklah gampang. Kita harus dimurnikan seperti emas murni.
Proses di dalam iman sama seperti Allah membentuk kita, sama seperti bejana tanah liat. Dia akan membentuk dan memproses kita. Kalau kotong masih rusak, dia akan bentuk lagi. Kalau kita masih rusak, dia akan bentuk lagi supaya dia mendapatkan bejana-bejana terbaik. Bapak mama pembuat bejana itu pasir sedikit saja, satu butir yang kecil, kalau tercampur dengan tanah liat, maka dia sonde pakai itu. Dia akan berupaya untuk kemudian kasih keluar itu satu butir pasir. Itu bukan hal yang gampang. Karena itu serahkan dirimu dalam tangan Tuhan, supaya dia memperbaharui hidupmu tiap-tiap hari, tetapi juga membawa engkau dalam pembaruan akan imanmu kepada Kristus. Terkadang kau sudah mau untuk berproses, kau takut untuk diproses, kau takut untuk diperbaharui. Yang terakhir, Bapak Mama, saya lihat di sini khotbah sudah 31 menit. Rasul Paulus sampaikan ayat 24 sampai 32, mengenakan manusia baru, pakai baju baru, pakai yang baru. Itu sebenarnya yang menjadi kerinduan iman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pakai baju yang baru. Kalau hari ini semua anak-anak yang ada diteguhkan pakai baju putih, beta tiba-tiba teringat satu lagu, masuk surga pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Kenakan itu, jangan sampai baju putih hanya ini hari, besok subah noda, sonde jelas. Ini hari pakai ini baju, datang sini jam sampai 2-3 hari pesta, pakai pipes pesta. Pakai baju baru, kenakan manusia baru yang datang dari Kristus. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang esensial dari apa yang menjadi bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus adalah menjadi manusia baru. Hari ini 19 orang anak Tuhan akan mengambil keputusan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru bagi imannya, menjadi manusia baru bagi gereja, menjadi manusia baru bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kenakan lagi yang lama, tetapi kenakan yang baru. Ingat bahwa kalau kita sudah pakai yang baru, tanggalkan semua perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sekali lagi benar bahwa semua perbuatan sia-sia itu akan menjadi tantangan iman bagi kita. Rasul Paulus bilang dusta, kemarahan, perkataan kotor, kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah, dan lain sebagainya. Jangan pakai itu. Karena kalau kau pakai yang itu, kau mendukakan Roh Kudus. Ingat bahwa mendukakan Roh Kudus, semua dosa bisa diampuni, Rasul Paulus bilang. Tetapi ketika kita mendukakan Roh Kudus, di cerita Sulayan. Mau saudara orang beriman, hari ini kita akan meneguhkan 39 orang anak Tuhan dalam peneguhan siri baru. Tetapi juga kita akan melaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 8 orang anak Tuhan. Tanggung jawab iman ini datang kepada orang tua, bapak mama, kepada bapak serani, mama serani, supaya kemudian mendidik, membimbing anak-anak ini dalam pengenalan yang benar dalam takut akan Tuhan. Ajarkan mereka tentang kehidupan manusia baru, supaya dalam kehidupan itu mereka tidak mengenakan manusia lama dalam kehidupan mereka, supaya sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, untuk kemudian menyatakan imannya dengan Tuhannya, dia tetap menjadi manusia baru. Bapak-bapak saudara orang beriman, semua hal ini sudah harus menjadi komitmen, terkhususkan bagi anak-anak yang akan disedihkan, orang tua yang membawa anak-anak dalam sakramen baptisan kudus. Ingat bahwa semua itu sudah harus menjadi komitmen secara pribadi. Komitmen yaitu sikap dan tindakan untuk menunjukkan bahwa kita serius dan sungguh-sungguh. Bukan ini hari saja, tetapi sampai besok dan seterusnya. Jangan ini hari kotong omong lain dan Tuhan, besok kotong bikin lain. Yang dituntut oleh firman Tuhan ini, kita mengenakan manusia baru. Ingat bahwa komitmen merupakan bagian terpenting bagi kehidupan imanmu.
berkomitmen tentang ajaran-ajaran, berkomitmen tentang praktik-praktik dan nilai-nilai kekristenan dalam hidup tiap hari. Berkomitmen dengan Tuhan, berkomitmen dengan imanmu dan gereja, berkomitmen untuk kemudian dalam tindakan-tindakan nyata ada nilai-nilai kekristenan, yaitu dalam tindakan cinta kasih, belas kasihan, kemurahan hati, dan keadilan. Mari Bapak-Bapak Saudara, kita pulang. Tiap-tiap orang merenungkan firman Tuhan ini. Biar kita hidupkan menjadi manusia-manusia baru. Nama Tuhan terus disebut, dipuji dan dimuliakan.